Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa amala. Allahumma amin. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabarnya pagi ini? Sehat semua ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Untuk pertama kalinya kita mencoba untuk belajar di pagi hari ya. Barangkali lebih semangat dan juga tidak mengantuk ya. Baik, pertemuan kali ini adalah kita melanjutkan pelajaran kita dari surat Al-Falaq yang kemarin ya. Kemarin sudah kita bahas tentang mufradatnya. Saya harapkan teman-teman semuanya sudah menghafalkannya ya. Karena dasar mufradat yang ada, yaitu surat Al-Falaq itu sendiri, insya Allah teman-teman sudah menghafalkannya. Di sini ada yang belum hafal surat Al-Falaq? Sudah semua ya? Alhamdulillah sudah. Sudah ya? Baik. Kemarin sudah kita bahas ayat yang pertama dan juga ayat yang kedua. Bagi teman-teman yang mungkin baru bergabung bersama kita, silakan lihat Ya, link di channel ya, atau di YouTube sudah kita upload. Silakan disimak di YouTube ya. Insya Allah itu sudah ada di episode-episode yang sebelumnya. Untuk saat ini kita akan melanjutkan ayat yang ketiga, ya, ayat yang ketiga dan juga seterusnya. Nanti kalau ada waktu, insya Allah kita akan sedikit bahas tentang tafsirnya. Baik, tapi sedikit review yang kemarin, bahwasannya makna qul adalah takallam mukhatiban. Qul adalah ucapkanlah. Artinya gampangannya adalah ucapkanlah. Ucapkan dengan ucapan yang memang diniatkan dan disengaja. Karena seringkali kita mengucapkan itu, atau bukan seringkali ya, sebagian orang mengucapkan ucapannya itu karena mengigau, karena mungkin tidak sadar, karena mungkin lindur kalau kata orang Jawa itu. A'udzu adalah saya berlindung, saya membentengi diri, saya berpegang teguh, saya meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbil falak artinya adalah Rabb yang menguasai, yang menciptakan, yang mengatur waktu subuh. Kemudian min dari ya, gampangannya dari gitu aja. Kalau dibahas lebih lanjut adalah huruf jar ya. Sebagian yang sudah pernah belajar nahwu pasti akan mengerti apa yang dimaksud dengan huruf jar. Cuma bagi yang belum, intinya min adalah dari. Syarri adalah kejelekan. Kejelekan apa-apa yang memang Allah ciptakan di situ. Hanya saja perlu diingat kaidahnya adalah kejelekan itu sama sekali tidak dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian kholak ya, ini yang Allah ciptakan ya. Wa min ya, dan dari syari kejelekan-kejelekan ghasiqin itu adalah pada malam hari. Baik, ini ayat yang ketiga ya. Baik, teman-teman sekalian, kita lanjut ayat yang ketiga. Silakan, ada yang ingin menjadi relawan untuk membaca ayat yang ketiga, wa min. Ada, silakan. Barangkali ada. Nggak apa-apa ya, kalau misalnya salah, nggak usah khawatir, nggak masalah. Salah itu sama-sama belajar, insya Allah. Silakan kalau ada yang mau ayat yang ketiga ini. saya Ustadz boleh. Ya, silakan. Basmalah dulu nggak atau langsung? Yang sebelah sini, yang ini, yang sini. Nah, Ya, silakan. Wa min. Ini sudah nggak bisa di zoom lagi ya, oh. mentok.
ومن شر غاسق إذا وقب. Ya ini dibaca yang di layar ini. Eh, Yang nomor 3 tadi. Ya betul, yang nomor 3 ini. Min syarri ghasiqin. Maksudnya yang tertera di layar ini. Wa min Min harfu jarin itu. oh wah. Coba yang lain dulu tadi. Ya, yang lain barangkali ada yang mau mencoba untuk membaca. Mohon izin Ustaz. Ya, silakan. Wa min harfu jarrin yufidu makna ibtida'il ghayah. Baik. Goya. Wa min di sini wa artinya dari ya. Wa di sini seringkali bermakna dari. Dan Afwan, dan ya, bermakna dan. Kalau min itu seringkali bermakna dari. Hanya saja wa di sini tidak selamanya bermakna dan. Terkadang kalau ada orang bersumpah, wallahi, maka wa di sini untuk bersumpah namanya wawul qasam. Jadi kalau kita katakan wallahi demi Allah, billahi juga demi Allah, Allah juga demi Allah. Nah, di makna yang lain, wa di sini juga kadang-kadang berarti bersama ya. Sirtu wal qamara, saya berjalan bersama bulan. dari Jika dia menjadi maf'ul ma'ah. itu Min artinya dari. Min di sini harfu jar ya. Sebentar ya, tolong matikan dulu mikrofonnya. Min di sini harfu jarrin, yaitu min artinya dari. Harfu jarrin, huruf jar. Huruf jar itu apa? Ya intinya salah satu pembagian huruf ya. Yufidu makna ibtida'i al-ghayah. Yufidu makna ibtida'i al-ghayah. Jadi di sini dia faedahnya adalah memberikan makna untuk memulai sesuatu. Jadi kalau kita belajar bahasa Arab ada namanya isim, fiil sama huruf. Isim itu apa, fiil itu apa, huruf itu apa sudah kita jelaskan di YouTube kita ya. Adapun salah satu bentuk dari pembagian huruf adalah huruf jar. Yang belum pernah belajar intinya adalah min artinya di sini adalah dari itu aja. Baik, lanjut Syarri. Sari ghasikin sautihi wa fasadihi wa azahu. Syarri ghasiqin su'ihi wa fasadihi wa adhahu. Syarri di sini adalah kejelekan. Syar adalah kejelekan ghasiqin. Ghasiqin itu apa? Di bawahnya itu ya ghasiqin ya. Yaitu su'ihi. Syar di sini adalah su'ihi, yaitu kejelekannya, fasadihi kerusakannya, wa adhahu dan juga gangguan-gangguannya. Jadi syar itu artinya kejelekan-kejelekan, kerusakan-kerusakan, gangguan-gangguan. Ghasiqin, silakan. Ghasikin lailun syadidul zulami. Baik, ghasiqin adalah kalau kita anggap dia ngikut ke ghasiq ya, lailin syadidiz zalami. Kalau anggap dia mubtada, lailun syadidiz zalami. Baik, pada malam yang syadiduz zalam, yaitu malam yang benar-benar gelap gulita, malam yang benar-benar petang ya. Karena mungkin kalau zaman sekarang justru malam hari itu sebagian tempat lebih ramai, terutama apa warung kopi. Kalau zaman dulu belum ada internet, belum ada listrik, belum ada HP, orang habis sisa ngapain? Tidur. Terus ngapain zaman dulu? Kan nggak ada apa-apa itu. Kalau zaman sekarang habis sisa ngapain? Ya nongkrong biasanya orang-orang ya. Bapak-bapak ke warung kopi biasanya atau
malah banyak pekerjaan yang dikerjakan di malam hari. Kalau zaman dulu, malam hari itu sudah nggak ada lampu, nggak ada listrik, selesai tidur. Maka di sini berlindung dari kejelekan-kejelekan yang ada pada malam hari. Karena seringkali di malam hari itu terjadinya banyak kejahatan, terutama zaman dulu, pencurian, perampokan, kemudian apa namanya, hewan-hewan buas. Itu semuanya biasanya keluarnya di malam hari. Jadi ghasiqin adalah malam yang gelap gulita. Nomor 3 silakan. Iza zarfun yadullu fi aksaril halati ala zamanil mustaqbal. Idza itu terjemahan gampangnya adalah apabila gitu ya. Ya, zarfun adalah zarf yang menunjukkan yadullu fi aktsaril halat, yang menunjukkan pada kebanyakan kondisi-kondisi ala zamanil mustaqbal, yaitu pada zaman yang akan datang. Gampangannya apabila. Maksudnya di sini dalam kurung apabila telah datang ya, dalam kurung ya. Sekali lagi, idza adalah apabila, kasih dalam kurung akan datang. Jadi apabila akan datang. Hanya saja di sini idza itu terjemahnya apabila. Nah, silakan. Waqab. Waqab waqabal lailu dakhala wa azlam. Waqaba. Waqabal lailu, kalau dikatakan waqaba itu dia sebenarnya ada kata yang tersembunyi di situ, yaitu al-lail. Waqaba di sini adalah fi'il madhi. Waqaba yaqibu dakhala wa azlam. Jika malam itu sudah mulai menggelap, malam sudah mulai menggelap. Makanya sudah sering kita bahas bahwasannya kapan dikatakan malam hari, contoh malam Lailatul Qadar. Kapan dimulai malam Lailatul Qadar itu? Ya ketika sudah mulai tenggelamnya matahari. Jadi bundaran atau lingkaran matahari itu tenggelam, hilang gitu ya, masuk waktu maghrib, sampai nanti terbit itu dinamakan malam. Nah, setiap kita pasti akan mendapati malam Lailatul Qadar. Hanya saja ketika kita mendapati malam Lailatul Qadar itu pas lagi ngapain, itu kan kita yang nggak tahu. Baik, jadi waqab ya. Min syarri ghasiqin idza waqab. Waqab adalah jika malam yang tadi kita bahas itu ya. Tadi kan kita bahas ghasiq. Ghasiq itu adalah malam yang gelap gulita. Waqab jika malam yang gelap gulita itu telah datang. Ya, lanjut. Wa min harfun jarin yufidul makna ibtida'il ghayah. Ini sudah kita bahas yang atas ya, sama ya. Min harfu jarrin yufidu ma'na ibtida'il ghayati. Min adalah huruf jar yang memberikan faedah, memberikan penjelasan, memulai sesuatu. Jadi min itu dari. Dari itu artinya adalah kalau kita memulai sesuatu maka dikatakan dari. Nanti tujuannya adalah ila, sampai. Kita mau safar ini misalnya. Safar dari Surabaya misalnya. Dari mau ke mana, ke Jakarta, sampai ke Jakarta. Baik, kemudian di sini nomor 4, silakan ya. Tardi an-nafasati su'iha wa adaha. Baik, syari di sini ya sama tadi ya. Di sini sudah kita bahas, yaitu adalah uh, su'ihim wa adahum wa fasaduhum. Jadi di sini adalah syar, gampangannya terjemahannya adalah kejelekan-kejelekan, gangguan-gangguan, kerusakan-kerusakan. Kalau dikatakan min syarrin nafasat, yaitu kejelekan-kejelekan para an-nafasat, tukang-tukang sihir, wa adha, dan gangguannya. Saya belajar dulu an-nafasat, sekalian kita jelaskan. An-nafasat fil uqud as-sahiratu lil ati yanfukh fi min uqudi bi kusudis sahri.
Baik, an-naffathati fil 'uqad as-sahiratul lati yanfukhna fima ya'qidna min 'uqadin biqasdi sihr. Itu an-naffathat itu adalah perempuan-perempuan yang meniup. Perempuan-perempuan yang meniup, meniup apa ini? Apakah meniup kopi, teh? Tidak, ternyata, yaitu meniup pada ikatan-ikatan. Maksudnya ya adalah as-sahirat, para penyihir yang yanfukhna, meniup fima, pada apa-apa, ya'qidna, yang mereka ikat, min uqadin, pada ikatan-ikatan, biqasdi sihr, yaitu tujuannya adalah untuk menyihir. Sekali lagi, an-nafasat adalah perempuan-perempuan yang meniup, itu arti asalnya. Nah, apakah perempuan yang meniup ini adalah semua perempuan yang meniup? Di sini, konteks ini maknanya adalah perempuan yang meniup pada ikatan-ikatan atau buhul. Karena orang kalau mau mensihir ya, ada satu kitab, itu adalah tutorial untuk menyihir ya. Saya nggak sebutkan kitabnya di sini ya, nanti ada yang nyari, ada yang praktek nanti ya. Jadi dijelaskan dalam kitab itu, kalau mau membuat orang kesurupan, ditulis di tangannya apa gitu ya, di jari-jarinya apa, kemudian dibacakan mantra-mantra tertentu. Nah, ada kitabnya berbahasa Arab, kitab sihir itu ya. Ini sepertinya Gossam ya, atau ya Gossam ya, yang punya Padepokan itu ya, sepertinya dia juga belajar kitab itu ya. Jadi orang kalau mau menyihir orang, itu diambil misalnya rambut, atau yang berkaitan dengan orang yang mau jadi korban. Kemudian ditaruh di satu tempat gitu ya, ditaruh di wadah, diikat gini. Dibacakan mantra, kemudian buhulnya dilemparkan, dihilangkan. Nah, maka di sini seringkali ya, kalau orang yang jadi korban itu lalai daripada berzikir kepada Allah, lalai dari membentengi diri, maka akan jadi korban selanjutnya. Jadi jangan sampai jadi apa? Korban selanjutnya, karena ya memang yang seperti ini itu rawan terjadi. Apalagi orang-orang yang apa namanya, punya banyak musuh ya. Nah, kenapa kok perempuan-perempuan di sini, kok nggak laki-laki para penyihir? Zaman dulu rata-rata perempuan. Zaman dulu rata-rata para penyihir itu adalah perempuan. Zaman dulu ya. Zaman dulu rata-rata penyihir adalah perempuan. Kalau zaman sekarang laki-laki tukang sihir Mari kamu jahat tuh lebih adek. banyak ya. Justru apa lebih banyak. Zaman sekarang justru yang penyihir yang paling viral adalah yang laki-laki. Sudah jarang ya penyihir perempuan zaman sekarang ya. Terakhir itu tahun berapa itu yang ada sempat viral waktu itu ya. Peramal atau apa gitu. Baik, jadi para perempuan yang mereka itu tukang sihir meniup kepada buhul-buhul yang tujuannya adalah untuk menyihir. Nah, kita berlindung dari gangguan-gangguan seperti ini. Ya, lanjut. Silakan. Fi harfu jarin yufidu makna az-zarfiyati al-majaziyah. Al-uqad, lanjut dulu sekalian ya. Al-uqad jam'u uqdata wa nafasati fil uqadi as-saykharatu yanfas apa nih? Yanfasana fi uqdatil khaitu khina yashurun. Fil uqad, fi adalah harfu jarrin yufidu ma'na dzarfiyatil majaziyah. Ya, Sebentar ya, mohon maaf, ini saya bisukan dulu semuanya agar bisa konsentrasi. Nanti kalau ingin bertanya silakan dinyalakan, nggak apa-apa ya. Biar bisa fokus ya. Baik, fi di sini sekali lagi ya, harfu jarrin
yufidu makna dzarfiyatil majaziyah. Itu huruf jar. Sekali lagi, fi ini juga termasuk huruf jar. Maknanya apa? Maknanya adalah dzarf. Dzarf itu menunjukkan dua hal. Kalau enggak tempat, yaitu waktu. Sekali lagi, dzarf itu punya dua fungsi. Yang pertama menunjukkan tempat, atau yang kedua menunjukkan waktu. Nah, fi di sini adalah artinya di. Berarti dia menunjukkan apa? Menunjukkan tempat. Baik, jadi fi ini adalah menunjukkan tempat, artinya di ya. Gampangannya kalau yang belum pernah belajar bahasa Arab, fi artinya adalah di. Al-uqad yaitu ikatan-ikatan. Ikatan-ikatan, al-uqad jam'u uqdah. Jamak dari uqdah. Yaitu di sini ikatan apa? Ikatan-ikatan. Wan nafathat, nafathat fil uqad adalah perempuan-perempuan yang meniup pada ikatan-ikatan atau buhul. Foto misalnya ya, mungkin bisa ya. Saya kurang tahu caranya menyihir bagaimana karena naudzubillah ya, jangan sampai ya. Cuma yang sering kali kejadian adalah misalnya rambut ya, rambut atau mungkin foto atau yang lainnya ya, barang-barang itu diikat dalam ikatan-ikatan. Kemudian para penyair wasahirat, para penyihir itu yanfuthna, mereka meniup fil uqad, fi uqadil haid, yaitu pada ikatan-ikatan benang, hina yasharna, ketika mereka itu menyihir. Jadi baca mantra ya, diikat-ikat dulu, kemudian baca mantra, ditiup dan disimpan pada satu tempat. Nah, yang seperti ini maka kita harus berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka tentunya tidak akan bisa menyihir kecuali dengan bantuan apa? Bantuan syaitan. Dan syaitan itu lemah. Inna kaida syaitani kana dha'ifa. Yaitu tipu daya syaitan itu lemah. Tapi masalahnya wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia juga diciptakan secara lemah. Setan lemah, manusia juga lemah. Siapa yang menang? Yang berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang besar itu apa? Yang disifati adalah yang besar ya, adalah godaan perempuan. Inna kaidakunna azim. Kata Allah Subhanahu wa taala ketika mengkisahkan kisahnya Nabi Yusuf, sesungguhnya tipu daya wanita itu apa? Besar dan berat. Terutama bagi para laki-laki. Baik. Jadi kita berlindung, ayat yang ke berapa tadi? Ayat yang ketiga, kita berlindung dari kejelekan yang ada pada malam hari. Jika malam hari itu sudah mulai menggelap, entah dari kejelekan manusia yang jahat, kejelekan binatang-binatang, kejelekan apapun itu, bencana dan lain sebagainya, itu biasanya terjadi pada malam hari. Dan ayat yang keempat ini, kita berlindung dari kejelekan para mbah dukun. Mbah dukun, penyihir, atau para tidak normal ya, para orang tidak pintar ya. Dan orang yang mendatangi tukang sihir itu bagi saya orang yang paling aneh sedunia. Kenapa? Datang ke penyihir, mbah dukun. Tujuannya apa? Mau kaya. Pertanyaan saya, satu ya, mbah dukunnya itu miskin gitu loh. Orang datang ke dukun pingin kaya. Sementara dukunnya miskin. Buktinya apa? Masih membuka praktek perdukunan untuk mendapatkan uang. Sehingga sangat-sangat tidak nyambung ya. Orang kalau mbak dukun ya, kalau perdukunan itu bisa mendatangkan kekayaan, orang yang paling kaya dukun gitu ya. Dia nggak perlu praktek perdukunan lagi sudah gitu. Nah, seperti itu. Ada orang jual jimat di mana? Medsos gitu ya. Orang jual jimat anti miskin 7 turunan, yang punya jimat ini dijamin kaya. Nggak perlu kerja selamanya. Jimat ini dijual sekian ratus ribu. Kenapa dijual? Karena butuh uang. Bayangkan itu. Karena butuh apa? Butuh uang. Loh Ustaz, kemarin itu kejadian Ustaz. Yang dikatakan Mbah Dukun itu benar kejadian. Gimana itu?
Yang benar kejadian itu 1 kali, tapi yang salah 1000 kali. Dan seringkali teman-teman sekalian, orang itu minta tolong sama dukun ya, atau orang itu minta berdoa kepada selain Allah, kepada pohon, kepada apa gitu ya. Memang terkadang terkabul, terkadang. Misalnya orang datang ke dukun, datang ke pohon keramat atau apalah gitu ya, minta kesuksesan dalam apa misalnya, minta anugerah apa gitu ya. Dan kejadian betulan terkabul yang diinginkan itu. Itu bagaimana? Teman-teman sekalian, di sini adalah letak dari ujian Allah Subhanahu wa taala. Memang itulah ujian dari Allah Subhanahu wa taala, apakah dengan adanya terkabulnya keinginan dari orang yang meminta tolong kepada selain Allah atau mendatangi dukun, dengan adanya terkabulnya keinginan mereka, apakah menjadi ujian bagi orang lain? Apakah orang lain akan lebih percaya atau memang sadar bahwa itulah ujian dari Allah Subhanahu wa taala? Jadi tidak semua orang yang berdoa kepada pohon, kepada patung itu tertolak, enggak semua. Terkadang ada yang terkabul memang. Dan itulah ujian Allah. Apakah kita lebih percaya dengan firman-Nya atau lebih percaya dengan perkataan-perkataan para tukang sihir itu? Seringkali seperti itu. Jangankan itu, orang agama lain ya, agama lain non muslim, itu jika mereka berdoa kepada sesembahan mereka, kepada misalnya Mbah Sapi misalnya, ada yang Mbah Matahari misalnya, mereka berdoa kepada Tuhan mereka. Memang ada beberapa yang terkabul. Kenapa? Ya itulah ujiannya. Ujiannya di situ. Karena kalau sama sekali nggak ada yang terkabul, ya bubar semua. Semua sesembahan itu bubar semuanya gitu ya. Orang nyembah patung langsung kualat misalnya. Orang nyembah patung misalnya langsung ditelan sama bumi misalnya. Maka eh, di situ tidak akan ada ujian di situ. Oleh karena sekali lagi teman-teman sekalian, memang sekali lagi memang eh, beberapa permintaan yang ditujukan kepada selain Allah itu terkadang terkabul. Kenapa? Itulah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita sebagai orang yang bertauhid mampu mempertahankan tauhid kita sampai akhir, atau ya kita menyerah dengan kondisi yang ada dengan godaan-godaan syaitan. Kayak gitu ya. Yang keempat ya. Jadi sekali lagi kita berlindung, terutama kalau kita punya banyak orang yang iri, punya banyak musuh ya. Apalagi para apa namanya orang-orang yang memiliki jabatan itu ya. Banyak sekali musuh politik ya. Nah, yang seperti ini rawan menjadi incaran. Baik, nomor 5, wamin. Silakan dilanjut. Wa min syarri hasidin jahadat ya tadi. Ya. Ya, Lanjut. coba langsung dua sekalian, wamin syarri. Wa min syarri min harfun jarin yufidu makna ibtida'i al-ghayah. Tadi Syarri sudah kita bahas ya. hasidin su'ihi wa fasadihi wa azahu. Hasidin sekalian. Ya. Hasidin karahiyatun ni'matullah alal ghairi wa nikmati auliya enggak kurang jelas sih. Wa rabi masai al-izalatiha saja. Al-izalatiha. Ya. Wamin di sini adalah dan dari. Ini sama ya dengan yang tadi, huruf jar memberikan makna permulaan. Gampangannya apa? Dan dari, gitu aja wis ya. Syarri, kejelekan-kejelekannya. Di sini syarri hasidin sudah kita bahas ya. Syarri itu adalah su'ihi fasadihi adahu. Kejelekannya, kerusakannya, dan juga gangguan-gangguannya. Hasidin di sini adalah orang yang hasad, iri dan dengki. Al-hasad maknanya adalah karahiyatu ni'matillahi subhanahu wa ta'ala alal ghair, yaitu bencinya seseorang terhadap kenikmatan yang Allah berikan kepada orang lain. Wa tamanni zawaliha wa rubbama sa'i li izalatiha, yaitu dia menginginkan hilangnya kenikmatan dari orang lain dan mungkin dia bergerak
berusaha untuk menghilangkan nikmat yang diperoleh saudaranya itu. Sekali lagi, hasad itu terjemahannya adalah iri dan dengki. Apa yang dimaksud dengan iri dan dengki itu adalah ada orang ini melihat saudaranya beli motor baru. Ketika lihat saudaranya beli motor baru dipanasi gitu ya. Yang panas bukan motornya tapi hatinya dia. Lihat temannya beli mesin cuci baru. Tetangganya ya, beli mesin cuci baru. Yang muter bukan mesinnya tapi kepalanya. Mumet soalnya. Nah, hasad ini ketika ada seseorang melihat temannya mendapatkan suatu nikmat dan dalam hatinya itu ada kebencian. Wah, kok dia yang dapat ya? Misalnya dapat apa namanya rezeki nomplok atau apalah gitu ya. Kemudian orang ini melihat saudaranya mendapatkan kenikmatan itu merasa ada kebencian dalam hatinya. Dan dia berandai-andai, berkeinginan untuk ya semoga hilang kenikmatannya. Kalau nggak hilang, bisa jadi dia yang berusaha untuk menghilangkannya. Di kantor lihat temannya mendapatkan promosi jabatan misalnya. Temannya naik pangkat, otomatis naik gaji. Terus dia bilang gini, wah kok dia yang naik gaji, padahal saya kan kerja lebih lama, kerja saya lebih keras. Kok dia yang dapat promosi naik jabatan? Wah ini nggak bener ini, pokoknya gimana caranya harus dia jatuh lagi. Akhirnya dia pergi ke bosnya dan menjelek-jelekkan di belakangnya. Maka yang seperti ini adalah orang yang hasad ya. Dan dosa pertama yang dikerjakan oleh umat manusia, bahkan sebelum itu, dosa pertama yang dikerjakan, yang terjadi setelah penciptaan langit dan bumi, adalah hasadnya siapa? Hasadnya iblis kepada Nabi Adam. Sekali lagi, ini penyakit hati ya. Ketika Allah perintahkan untuk memberikan sujud penghormatan kepada Nabi Adam, dia mengatakan, ana khairun minhu. Saya lebih baik daripada Adam. Saya diciptakan dari api, dia diciptakan dari tanah. Dan tidak hanya itu ya, tidak hanya itu, dia menolak perintah Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam sujud tilawah, keutamaannya adalah jika kita bersujud dengan sujud tilawah, setan akan kecewa, akan menangis dan pergi. Dia mengatakan, anak Adam diperintahkan untuk sujud dan dia sujud, dia dapat masuk surga. Sementara saya dulu diperintahkan sujud, saya menolak, saya masuk neraka. Itu katanya siapa? Katanya setan. Ini sekali lagi teman-teman, hasad itu adalah benci terhadap nikmat orang lain dan berharap agar nikmat itu hilang. Saya yakin setiap dari kita itu pasti ada potensi untuk berbuat hasad, iri atau dengki. Namanya juga manusia. Saya yakin masing-masing dari kita pasti pernah mengalaminya. Minimal apa? Kok dia sih yang mendapatkan kenikmatan? Maka dari teman-teman sekalian, apakah kalau kita mendapati rasa iri hati dan dengki dalam hati kita, apakah kita berdosa? Maka jawabannya adalah tergantung. Kalau kita melihat saudara kita mendapatkan kenikmatan, kemudian dalam hati kita ada rasa, kok nggak saya sih, gitu. Rasa pingin. Dan kita berusaha untuk menghilangkan itu dan melawannya. Serta tidak pernah berusaha untuk menghilangkan kenikmatan dari saudara kita. Maka yang seperti ini insya Allah tidak berdosa. Sekali lagi, yang tidak berdosa adalah ketika kita ya muncul rasa itu dalam hati kita, tapi kita berusaha untuk melawannya. Saya yakin ini manusiawi ya. Ini apa? Manusiawi. Jangankan orang biasa. Para ulama itu juga banyak yang apa namanya, yang mendapati dalam hati mereka seperti ini itu banyak. Persaingan di antara para ulama gitu ya, itu banyak. Tapi para ulama itu berusaha untuk bagaimana? Untuk agar jangan sampai rasa iri hati ini menguasai hati, menguasai kita semuanya. Salah satu caranya adalah dengan mendoakan kebaikan bagi orang yang kita hasadi. Kita
merasa iri dengan seseorang karena dia mendapatkan promosi jabatan, misalnya naik pangkat, naik gaji, mendapatkan hadiah motor, mobil, maka kita doakan kebaikan untuk orang yang apa namanya kita merasa iri dengannya. Dan bahwasannya rasa hasad kita harus sadar dan yakin hasad kita ini tidak mengubah rezeki dia maupun mengubah rezeki kita. Baik, itu hasad itu sekali lagi ya. Artinya hasad adalah benci terhadap kenikmatan orang lain, ber, eh, sekali lagi benci terhadap nikmat orang lain, berharap nikmat itu hilang, boleh jadi orang itu berusaha untuk menghilangkan kenikmatan atau rezeki dari temannya. Baik, lanjut Ida. Iza zarfun yadullu fi aksaril halati ala zamani al mustaqbal. Baik, dzaraf itu tadi sudah kita bahas ya, menunjukkan tentang kondisi-kondisi di sini kondisi waktu ya, di waktu yang akan datang. Baik, hasada. Hasada al hasada karahiyatun ni'matullah ala ghair wa tamni zawaliha wa rubama as-sa'il al izalatiha. Ya, ini tadi sudah kita bahas ya. Kalau hasidin itu adalah orang yang berhasad, orangnya. Kalau hasada itu perbuatannya. Sekali lagi. Hasidin adalah orangnya. Kalau hasada adalah perbuatannya. Itu pengertian sama ya. Karohiyatu ni'matillah al-ghair. Bencinya seseorang terhadap nikmat orang lain. Watamanni zawaliha. Dan dia berangan-angan, berkeinginan hilangnya nikmat itu. Warubama sa'i liizalatiha, dan boleh jadi dia berusaha untuk menghilangkannya. Itu adalah gambaran makna per huruf dari surat ini ya. Ada beberapa pertanyaan sudah masuk tadi ya. PDF-nya insya Allah sudah kita bagikan ya. Yang belum mungkin baru masuk ya, baru gabung. Apakah hasad pada hati kita bisa menjadikan ain bagi orang yang kita hasadi? Ain ini tidak melulu dari hasad ya. Bisa enggak? Ya bisa jadi. Tapi apakah dari hasad saja enggak? Terkadang orang itu kagum. Kagum mengatakan, bagus sekali gitu ya. Pintar sekali dia ini. Yang seperti ini bisa terkena ain. Meskipun tidak dari hasad. Tapi salah satu yang menyebabkan ain adalah hasad ya. Salah satunya gitu. Baik, silakan kalau ada yang ditanyakan. Kalau tidak ada kita bahas tafsirnya ya, silakan. Ini saya Ya itu cari Sat, kalau ada, buku. ini PDF-nya Sat, biar saya print kalau ada. Oh ya, ini sudah kita bagikan tadi ya. Insya Allah nanti akan kita bagikan. Dan teman-teman yang belum bergabung di apa namanya di grup yang ada PDF-nya ini silakan ya. Nanti insya Allah ada adminnya nanti. Ini lebih enak pagi Sat ketimbang siang ini. Pagi ya, iya. Pagi masih semangat ya. Kalau siang sudah ngantuk ya. Saya sendiri pun ngantuk. Iya, udah jam kritis kalau siang. Iya, jam-jam sudah ngantuk ini ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ini untuk pembahasan ayat 1 dan 2 sudah dibahas tadi ya? Ya insya Allah sudah kita bahas ya. Sudah kita upload juga di YouTube. Insya Allah nanti akan kita share ya. Kita share linknya insya Allah. Kirain Ana mulai program ini tanggal 24 Juni tadi. Itu bagi yang ini ya, bagi yang bacaan sholat, yang memahami bacaan sholat itu 24 insya Allah ya. Kalau siap. ini program rutinan ya, ngaji rutin kali ini. Ya, berarti yang surat Anas itu udah tadi? Sudah ya, insya Allah sudah ada semua rekamannya di YouTube kita. Oh, gitu. Ada, silakan cek di playlistnya, itu ada belajar bahasa Arab dari ayat-ayat pendek, dari surat-surat pendek juga ya. Siap. Syukran infonya Ustaz. Pak. Kalau surat Al-Fatihah Ustaz, udah belum Ustaz? Al-Fatihah belum. Al-Fatihah kita bahas tafsirnya di YouTube juga ya. Kalau ini hari ini kita bahas hari belakang karena
Kenapa? Karena ini kan seringkali kalau kita sholat sunnah ya, sholat sendirian lah, itu ya jujur aja, seringkali bacanya ya kulhu kuliah gitu ya, Anas, Al-Falaq gitu, kalau sholat sendirian. Al-Quraisy gitu ya. Saya sendiri pun kalau sholat sunnah ya rakaat kedua ya seringkali ya kulhu gitu ya. Jadi kita bahas di sini surat pendek. Adapun yang di YouTube kita bahas adalah dari surat Al-Fatihah. Nanti lanjut ke Al-Baqarah. Jadi biar gak tumpang tindih, ada eh, perbedaan di situ ya. Nanti ujung-ujungnya ketemu gitu ya. Bagaimana memakai kata idza dalam kalimat ya. Idza itu banyak sekali ya. Idza itu artinya adalah apabila. Idza jaa nasrullah. Jika datang pertolongan Allah. Idza jaa Zaidun. Jika telah datang Zaidun. Nah seperti itu. Jadi idza itu apabila. Bisa digunakan untuk awal kata bisa. Ustaz, Ya, untuk bacaan sholat eh, mulai tanggal berapa, Ustaz? mulai tanggal 24 ya. Ini beda ya. Jadi kita ada banyak program sebenarnya. Salah satu ini untuk semuanya ya bisa ya. Kalau untuk sholat itu ada grup khusus. Mulainya insya Allah tanggal 24 ya. Kalau ini memang Berbayar, sudah berjalan lama gitu ya. Sudah berjalan pertemuan keempat ini. eh, berbayarkah, Ustaz? Untuk ini bacaan sholat, Ustaz? Ya, untuk ini ada registrasi pendaftaran ada ya. Karena memang untuk pendampingan juga ya, pendampingan dan juga evaluasi dan juga nanti ada rutin ya. Jadi programnya itu insya Allah nanti kita akan kirimkan pertama video rekaman ya, video rekaman itu yang untuk memahaminya, memahami bacaan sholatnya mulai dari takbiratul ihram sampai nanti bahkan kosakata-kosakata yang sering muncul dalam Al-Quran. Itu program tersendiri ya. Kemudian nanti juga di hari Senin sama Rabu, sore dan malam hari, itu adalah untuk kita belajar bacaan doa sehari-hari. Kemarin itu sempat kita bahas juga tentang doa doa apa namanya doa memakai pakaian misalnya. Kita belajar kosakatanya, cara bacanya, kemudian kita hafalkan doanya dan yang paling penting dipraktekkan ya. Kalau nggak dipraktekkan hilang gitu. Jadi yang penting prakteknya gitu. Ya meskipun seringkali lupa kalau misalnya buru-buru ya pakai pakaian itu kita nggak baca gitu. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi memang kalau ini insya Allah untuk program terbuka untuk semua orang ya. Kalau untuk pahami ayat pendek ini tujuannya adalah agar semakin banyak orang yang terbantu untuk memahami ayat-ayat pendek, memahami apa? Memahami bacaan surat-surat pendek yang kita baca. Kenapa? Karena jujur saja ya dalam sholat seringkali kita bacanya ya surat-surat pendek gitu ya. Ya, nanti insya Allah secara lengkapnya, informasi lengkapnya tentang memahami sholat ini silakan cek di YouTube kita ya. Ada di video yang paling pertama. Silakan buka di YouTube kita. Kemudian di scroll video yang paling bawah, yang paling pertama. Itu di situ sudah kita jelaskan ya. Kalau dijelaskan di sini terlalu panjang ya. Waktunya kurangnya kuotanya nggak cukup gitu. Insya Allah di situ ada penjelasan lengkapnya ya. Ya sebenarnya kita pinginnya tidak usah berbayar sebenarnya. Cuma karena di situ ada program pendampingan juga ya selama eh, 6, 6 bulan sampai 1 tahun di situ. Juga nanti ada support tanya jawab ya, grupnya terbuka, bisa teman-teman untuk konsultasi juga ya. Kemudian juga ada biaya seperti ya internet lah yang apa server juga ya, landing page domain yang harus kita bayarkan per bulannya. Jadi eh, sangat disayangkan belum bisa untuk free ya teman-teman. Dan untuk solusinya kita membuat yang free seperti ini. Ini kan semua orang bisa menyimak bahkan kita upload di YouTube ya. Memang tujuannya adalah untuk membantu teman-teman sekalian. Kalau untuk apa namanya? Untuk yang bacaan sholat itu memang karena
itu ada layanan khusus ya, ada layanan khusus dan juga memang ada monitoring di situ. Baik, ada pertanyaan lagi teman-teman, silakan. Ini sudah pertemuan keempat ya Ustadz. Ya, kalau untuk program ini hari Ahad ya, sepertinya kedepannya kita pagi aja ya. Ya teman-teman ya, lebih rame kalau pagi ya sepertinya. Ini sudah yang keempat ya, yang keempat ini Al-Falaq part 2 ya. Mungkin pekan depan kita akan bahas tentang apa namanya tafsirannya, karena barangkali kita ingin membaca satu tafsir gitu untuk memahami. Ini contohnya ya, sudah kita siapkan tadi. Mana tadi? Ini ya. Ini juga kitab tafsir yang kita pakai dalam program kajian tafsir kita. Kalau itu khusus online ya. Kalau yang ini apa namanya online maksudnya adalah tidak ada zoomnya karena memang tidak pasti jadwal uploadnya. Kalau ini insya Allah pasti hari 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 ini hari Ahad ini. Ini pendek sebenarnya. Memang kalau program ini 1 kali per pekan ya. Tapi kalau yang pahami sholat itu untuk 1 pekannya 2 kali ya. Insya Allah minimal 6 bulan sampai satu tahun. Minimal 6 bulan sampai 1 tahun. Baik, kita bahas sedikit ini ya, memanfaatkan waktu. Teman-teman, ada yang buru-buru insya Allah ya. Ustadz, Ya, silakan. kalau teman-teman sama-sama ngaji ataupun anak sendiri boleh ikut ya Ustadz? Maksudnya Ya, tidak boleh. dibatasi usia kan, Tad? Usia maksudnya? Usia ya. Kalau usia tidak dibatasi ya. Insya Allah kita rancang untuk semua usia. Hanya saja kalau masih pemula dan belum pernah belajar bahasa Arabnya, itu nanti fokus saja ke pemahaman kosakata dan bacaannya dan hafalannya. Jadi setelah kita survei ada banyak teman-teman yang ternyata memang eh, bacaan sholat itu banyak yang belum hafal ternyata ya. Qadarullah banyak yang belum hafal. Nah ini nanti akan kita bantu untuk di videonya itu ada juga tutorial untuk membacanya, bagaimana cara membacanya, kemudian juga sedikit hukum-hukum fikih yang terkait dengannya gitu ya. Nah, adapun yang sudah pernah belajar bahasa Arab, insya Allah bisa memahami sedikit penjelasan nahwu di sana. Karena memang di sini kita bermacam-macam ya. Ada yang sudah pernah belajar bahasa Arab, ada yang belum. Kalau yang belum, sekali lagi fokusnya menghafal kosakata sama artinya dan menghafal bacaannya. Yang paling penting di antara semuanya adalah prakteknya. Iya, Ustadz. Oke, kita lihat ya sedikit ini karena pendek tafsirannya. Ini saya baca aja ya, biar biar apa namanya, biar menghemat waktu. Di sini Al-Falaq, insya Allah semua sudah hafal ya, sudah hafal semuanya, sudah Insya hafal Allah. Al-Falaq ya. Kalau belum hafal, ya nggak apa-apa. Bacanya Ismail hafal. Di apa namanya, dihafalkan lagi gitu ya. Nah, seringkali teman-teman sekalian, 3 surat ini, An-Nas, Al-Falaq, sama Al-Ikhlas, itu kita ucapkan ketika zikir pagi dan petang. Dan juga zikir-zikir setelah sholat. Zikir pagi dan petang, dan zikir setelah sholat ini, nanti insya Allah juga ada pembahasan ya, masuk ke dalam zikir setelah sholat nanti. Jadi di sini ada 3 kul yang seringkali kita baca di waktu-waktu tertentu. Dan manfaatnya sangat besar dan sangat luas. Jadi jimat kita, bukan jimat ya, tapi apa ya, perlindungan kita, bahasa orang Jawanya jimat kita berlindung kepada Allah dengan membaca ayat-ayat yang seperti ini. Salah satunya yang sedang kita pelajari adalah Al-Falaq. Al-Falaq ini tafsirannya ya. Ini sekali lagi tafsir yang sangat-sangat ringkas, tafsir terpendek, tersingkat yang pernah saya temui ya.
lebih pendek dan ringkas daripada tafsir Jalalain. Dan ini hanya satu jilid ya, satu jilid seperti ini. Jadi ada ayat di sini, sebelah sini ayat, sebelah mana nih? Kiri ya. Kalau di saya di kiri, itu ada maknanya secara umum. Jadi qul a'udzu birabbil falaq ayat yang pertama, sebelumnya ya. Surat Al-Falaq ini adalah Makkiyah. Makkiyah ini apa artinya Makkiyah? Pendek. Mekah. Iya, Mekah. Mekah. Surat apa? Surat Makkiyah surat apa? Surat Surat yang diturunkan di Mekah. Kurang pas sebenarnya. Makkiyah ini bukan berarti surat yang diturunkan di Mekah, bukan. Tapi Makkiyah ini adalah surat yang diturunkan sebelum hijrah. Iya. Satunya lagi surat apa? Yang diturunkan di Madinah setelah Madaniyah. hijrah berarti apa? Surat apa? Madaniyah, gitu ya. Madaniyah, ya. Madaniyah. Makkiyah ini turun sebelum hijrah, Madaniyah setelah hijrah. Masalahnya di mana? Apa bedanya? Wong sama-sama gitu kok. Beda. Contohnya apa? Ayat-ayat yang turun di Mekah setelah Rasulullah hijrah. Contohnya pada Haji Wada misalnya. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari Arafah ketika Rasulullah Haji Wada. Turunnya di mana? Di Makkah. Tapi setelah hijrah. Turun di Makkah tapi setelah hijrah. Hasilnya ayat ini tetap ayat Madaniyah. Meskipun turun di Mekah. Nah, seperti itu. Nah, perbedaan antara Makkah dan Madinah ini sangat banyak sekali. Makkah itu ayat-ayat yang turun di Makkah rata-rata pendek membahas tentang hari akhir, tentang tauhid. Madaniyah itu karena sudah stabil ya, membahas hukum-hukum fikih. Itu kebanyakan seperti itu. Nah, min maqasidis surah, di antara maksud dari surat Al-Falaq ini adalah at-tahassun, yaitu melindungi, membentengi diri. Membentengi diri. Wal-i'tisam billah, dan berpegang teguh kepada Allah, minasyururi zahirah, dari kejelekan-kejelekan yang nampak, kejelekan-kejelekan yang terlihat. Kejelekan-kejelekan apa yang terlihat? Baik. Kalau An-Nas, ya, kalau kita lihat An-Nas ya, kita berlindung dari min syarril waswasil khannas ya, dari kejelekan-kejelekan setan yang tersembunyi, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, ini semuanya kejelekan yang tidak nampak. Ayat yang keempat ini kejelekan setan yang bersembunyi. Ayat yang kelima yang membisiki di dada manusia. Yang keenam dari jin dan manusia. Dari An-Nas ini kita meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejelekan yang tidak nampak, yang nggak kelihatan gitu ya. Setan, bisikan-bisikan, jin gitu ya. Al-Falaq ini adalah kejelekan yang nampak dan terlihat mata. Ya, gitu ya. Jadi kejelekan makhluk-makhluknya, kejelekan yang terjadi di malam hari, kejelekan para penyihir, kejelekan orang-orang yang sedang berhasad. Jadi kejelekan yang nampak gitu. Jadi kita berlindung kepada Allah dari kejelekan yang zahir dan yang batin. Qul, ya, katakanlah ayyuhan nas, ayyuhar rasul, wahai rasul, a'tasimu, saya berlindung birabbis subh, dengan Rabb yang menguasai waktu subuh, wastajiru bihi, dan saya meminta perlindungan darinya. Jadi sudah kita bahas juga tadi ya. Di sini katakanlah wahai Rasul, wahai Nabi Muhammad SAW, saya berlindung dengan Rabb yang menguasai waktu subuh, dan saya berlindung, meminta perlindungan dari apa? Nanti akan kita sebutkan. Min syarri ma yu'zi minal makhluqat, dari kejelekan-kejelekan yang mengganggu dari makhluk-makhluk. Semua makhluk ya. Di sini yang kasat mata, wa a'tasimu billah, dan saya berlindung kepada Allah, minasyururil lati tazharu fil lail, dan saya berlindung kepada Allah dari kejelekan-kejelekan sesuatu yang muncul pada malam hari, min dawabin walususin, dari hewan-hewan dan juga pencuri-pencuri. Nah ini dia. Dawab ini semua hewan ya, hewan-hewan,
hewan-hewan itu banyak yang muncul di malam hari ya. Ular itu biasanya siang juga ada sih, tapi kebanyakan malamnya. Hewan buas ya, itu di hutan itu malam hari rata-rata muncul ya. Kelawar gitu ya. Pencuri, pencuri itu pencuri ini kebanyakan zaman dulu ya, zaman sekarang juga iya, mencuri kapan? Malam hari. Yang keempat, wa'tasimu bihi min syarri sawahiril lati yanfuthna fil uqad. Dan saya juga berlindung kepada Allah dari kejelekan para penyihir-penyihir perempuan. Tidak hanya perempuan di sini, tapi para penyihir baik laki-laki maupun perempuan. Tapi karena kebanyakan penyihir zaman dulu adalah perempuan, maka disebutkan perempuan. Hanya saja di sini juga mencakup para penyihir laki-laki. Yang mereka itu yanfuthna fil uqad, meniup pada buhul-buhul. Wa a'tasimu, dan saya berlindung bihi kepada Allah min syarri, dari kejelekan-kejelekan hasidin, kejelekan-kejelekan orang yang hasad, idza amila bima yadfa'uhu ilal hasad, jika dia memang mengeksekusi rasa hasadnya. Maksudnya apa? Jika memang dia itu bergerak melampiaskan hasadnya dalam rangka menghilangkan kenikmatan orang lain. Punya motor baru dibaretkan gitu ya. Saya punya saudara jauh ya, saudara nggak jauh-jauh banget sih. Punya saudara, dia beli mobil baru, diparkir depan rumah. Apa yang terjadi? Tetangganya lewat, kaca mobilnya dipukul pakai batu pecah, atau dibaretkan bodi mobilnya. Nah seperti ini kan berdasarkan hasad gitu. Nah kita berlindung dari orang-orang yang modelnya semacam ini gitu. Nah seperti itu. Makanya saya berpesan ya, kalau teman-teman sekalian punya kenikmatan, nggak usah rame-rame. Punya rezeki transfer 1 M misalnya, nggak usah bikin status. Punya mobil baru, punya motor baru, nggak usah dikasih tahu siapa-siapa. Orang tahu ya sudahlah, kan mobil nggak bisa disimpan ya. Tapi kalau hal-hal yang sifatnya kebahagiaan, kesenangan, dapat transferan 1 miliar hadiah gitu ya, diem-diem aja gitu. Pesan saya diem-diem saja. Nanti kalau ketahuan ormas, diminta jatah ormasnya nanti. Karena ormas zaman sekarang kan meresahkan ya. Apalagi kalau ketahuan orang pajak misalnya. Tapi ya masih ketahuan ya kalau 1 miliar ya. Nggak mungkin nggak ya. Ya dibayarkan pajaknya ya. Jadi ketahuan orang yang hasad, wah itu bermasalah gitu. Jadi seperti itu. Diam-diam saja ya. Nggak usah kabar-kabar banyak orang. Kalau mengabari orang yang memang orang itu senang sama kita gitu ya, orang tua itu gak apa-apa ya. Cuma ya nggak perlu nyetatus, nggak perlu bikin real gitu ya. Alhamdulillah hari ini dapat 1 miliar, senggol dong, nah, gitu kan, kan bikin orang hasad gitu ya. Nah seperti itu. Jadi sekali lagi jangan sampai kita jadi korbannya. Ada rekamannya, ada insya Allah ya. Insya Allah ini akan kita share di YouTube kita ya. Jadi teman-teman sekali lagi, eh, program ini insya Allah akan berjalan di jam 7 aja ya. Insya Allah setengah 7 sudah kita buka kelasnya. Dan memang di grup itu tidak kita buka untuk umum ya, karena biar admin kita nggak terlalu pecah fokusnya. Jadi grup itu insya Allah grup reguler ya, ada grup reguler di situ. Kita punya banyak grup sebenarnya, salah satunya grup reguler ya. Itu memang tidak kita buka untuk umum, maksudnya tidak kita buka chatnya untuk umum. Jadi hanya untuk informasi agar admin kita tidak terlalu sibuk membalasi ya, biar memang fokusnya untuk yang program bacaan sholat itu agar lebih maksimal ya, karena memang butuh operasional di situ. Kejahatan pada umumnya terjadi pada malam hari yang gelap gulita. Sekarang ini di zaman modern, kejahatan tidak dibatasi waktu, kejahatan via medsos malah lebih kejam. Betul sekali ya. Zaman sekarang itu seperti yang sudah kita jelaskan tadi. Malam hari itu justru sebagian orang itu baru melek. Kayak kelelawar gitu ya. Sebagian orang itu zaman sekarang tidurnya jam berapa? Jam 3 malam. Terutama di kota-kota besar.
tidur jam 3 malam, jam 4 malam, sudah jam 4 subuh itu baru tidur. Bangun kapan? Ya duhur. Seperti itu kebanyakan zaman sekarang. Jadi memang betul sekali, zaman sekarang itu karena adanya lampu, adanya listrik, adanya internet ya, itu malah sudah tidak ada batasan antara malam dan siang. Beda sama zaman dulu. Zaman dulu itu internet nggak ada, lampu nggak ada, ya sudah orang kalau berbuat jahat ya di malam hari. Ya, pertanyaan silakan. Teman-teman nanti setelah ini eh, silakan dihafalkan kosakata ya. Kosakatanya silakan dihafalkan. Nanti ketika sholat sunnah silakan diresapi, dihayati gitu ya. Sebelum sholat sunnah ya mungkin bisa coba setelah ini sholat duha ya. Sebelum sholat duha dibuka dulu kosakatanya, dihafalkan, dihayati. An-Nas sama Al-Falaq ya. Coba nanti rokat pertama Al-Falaq, rokat kedua An-Nas, dihayati, dilafalkan dan dinikmati gitu ya. Gitu ya, dinikmati. Nah, silakan ada lagi pertanyaan. Ustadz, tadi kan Ustadz bilang bahwa kalau ada nikmat nggak usah bilang-bilang. Padahal kan di Quran surah Ad-Duha itu suka kita baca wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Berarti ini ada ketentuan akhlaknya ya Ustadz untuk Ya, menyampaikan nikmat gitu. pada dasarnya nikmat yang kita terima itu bagusnya memang kita tampakkan bagus pada dasarnya seperti itu. Hanya saja gini, ada beberapa kondisi. Kalau kita cerita kenikmatan, ibu-ibu misalnya dalam pengajian atau dalam grup arisannya, misalnya bahwa apa namanya berlian 1 kilo, bahwa gelang 1 renteng dari atas sampai bawah sini itu gelang semuanya. Itu kira-kira gimana pandangan tetangganya gitu? Itu Itu mah berlebihan gelangannya Ustadz. sebelum dibayar, biaya arisan nunggak, gelangnya paling imitasi gitu. Intinya mencolok perhatian orang. Nah, ada memang nikmat-nikmat yang bagusnya diceritakan, yang nikmat ini tidak mengundang orang untuk hasad, meskipun nggak 100%. Cuma ada nikmat-nikmat yang kalau kita ceritakan itu masalah jadi masalah. Malah jadi apa? Jadi masalah. Ya, yang tadinya tidak pernah didatangi ormas, akhirnya didatangi sama ormas seperti itu. Jadi memang ada nikmat yang jangan diceritakan gitu ya. Gitu. Apalagi kalau kita ini penting sekali. Kalau kita ingin merencanakan sesuatu, sekali lagi, kalau kita ingin merencanakan sesuatu, satu apa namanya satu langkah dalam hidup kita, misalnya kita ingin mengubah hidup, misalnya bisnis misalnya, mau buka warung, mau buka toko, mau buka ini buka itu. Nah, orang kalau cerita-cerita ke temannya itu biasanya apa? Pertama ditiru, ya. Kedua, biasanya gagal. Pengalaman saya itu kalau saya ada rencana dan saya ceritakan ke orang ya itu biasanya gagal. Kalau diem-diem saja itu biasanya berhasil loh. Misalnya jomblo ini mau nikah, ada jomblo mau nikah dan dia kowar-kowar biasanya nggak jadi, nggak tahu kenapa gitu ya. Ini pengalaman aja ya. Tapi kalau dia diem-diem saja tiba-tiba nikah gitu. Atau bapak-bapak misalnya rencana beli motor, rencana beli mobil, semua orang ditanya, semua orang dibilangi, biasanya ya nggak terlalu mulus gitu ya. Tapi kalau diem-diem saja biasanya langsung berhasil gitu. Ini tidak ada dalilnya memang ya, cuma cuma pengalaman saja gitu. Seperti itu biasanya ya. Ada rencana itu ya rencana itu kalau bisa jangan dibilang siapa-siapa gitu ya. Rencana atau langkah kita itu kalau bisa orang lain jangan ada yang tahu. Kenapa? Ya karena biar lebih lancar gitu, ya, lebih lancar. Dan kalau gagal nggak ada yang membuli gitu ya. Mana kemarin kita mau buka toko, saya tunggu-tunggu. Itu kan kayak rasa sakit hati gitu ya. Tapi kalau misalnya kita sembunyikan, ya orang nggak ada yang tahu, nggak ada yang protes gitu. Mau buka toko diem-diem aja, gagal ya udah nggak ada orang tahu, nggak malu gitu ya. Tapi kalau koar-koar ya karyawan misalnya karyawan dia rencana mau resign untuk apa buka usaha, semua orang dibilangi, wes pekan depan saya resign, setelah gajian saya resign untuk buka usaha, semua orang dibilangi, ujung-ujungnya apa?
ujung-ujungnya apa? Gagal ya. Ada yang itu ya. Nah, ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada kita akhiri ya. Ustadz, sekali lagi Ustadz. Ya, Alhamdulillah kita banyak hafal surat-surat pendek Ustadz ya. Tapi kenapa ya kita saat sholat itu terasa hambar Ustadz. Seperti tadi surat 3 Kul itu tadi. Itu kan seolah-olah menjadi surat wajib itu ya. Terutama kalau mau tidur dan sebagainya. Itu kan maaf sudah terlalu hafal lah istilahnya. Tapi kenapa saat sholat itu terasa hambar kita baca karena sudah saking hafalnya Ustadz. Mungkin harus dipahami seperti tadi Ustadz, kosa-kosa katanya itu ya. ya seringkali itu memang kalau kita baca Quran, baca terutama yang pendek ya, itu hanya sekedar lewat di mulut ya. Sambil hati kita tuh mikir ini cicilan lunas belum ya. Seperti itu. Ini apa namanya urusan kerjaan beres apa enggak ya gitu. Jadi selama hati kita tidak fokus kepada pemahaman kita, itu biasanya yang terjadi seperti itu. Jadi syaratnya pertama kita harus paham kosakatanya, kedua ngerti bahasa Arabnya meskipun sedikit ya. Ketiga, yang paling penting adalah kita pelan-pelan, cool itu benar-benar kita fokuskan apa maknanya, fokuskan ini seperti apa pengertian, fokus ya, hilangkan semua pikiran tentang tetangga, hilangkan semua pikiran tentang urusan dunia. Insya Allah sedikit-sedikit ya latihan, insya Allah kita akan lebih fokus gitu. Bagaimana jika kita lupa membaca zikir pagi dan baru teringat sore? Apakah berarti membaca zikir pagi dulu baru zikir sore? Dan apa berarti zikir pagi hari kita tidak dapat perlindungan dari Allah saat lupa zikir? Teman-teman sekalian, kalau sudah lewat ya pagi sudah lewat ya. Datang sore ya sudah, sore hari saja. Karena sudah lewat ya. Setelah sudah lewat ya sudah gitu. Zikir pagi petang itu kalau kita lihat itu sebenarnya panjang sekali. Ada 24 macam zikir. Setiap zikir itu kadang-kadang diulangnya 4 kali, 10 kali gitu. Maka minimal ya kita minimal ya. Sebenarnya kalau maksimal banyak minimal ya kita baca ayat kursi tadi ya, kursi. Kemudian 3 kul ini ya, masing-masing 3 kali gitu ya. Kemudian ada Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Ada a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Dan ini bisa dikerjakan sambil beraktivitas ya. Ibu-ibu misalnya sambil masak nasi bisa sambil zikir gitu ya. Bapak-bapak misalnya sambil apa namanya Bisa. servis motornya bisa juga ya. Intinya adalah Kerja bakti bawaan. bisa dikerjakan ketika pagi dan sore hari. Nah, terakhir ya, ini ada pertanyaan terakhir apa ini? Nah, sudah ya. Baik, kita akhiri sampai di sini ya. Insya Allah sudah terlalu panjang ya. Jadi teman-teman sekalian, jangan lupa dipraktekkan dalam ibadah kita agar apa namanya kita lebih lebih berkualitas ibadahnya. Dan sekali lagi bagi teman-teman yang ingin bergabung bersama kita di program belajar bahasa Arab dari bacaan sholat, silakan informasi lengkapnya itu ada di YouTube kita Arabiyatun Academy. Silakan dilihat video yang paling pertama, yang paling bawah ya. Judulnya itu Pahami Bacaan Sholat dalam 30 hari. Kenapa 30 hari? Karena insya Allah rekaman video akan kita kirim setiap harinya selama 30 hari. Bisa disimak per hari sekali, 2 hari sekali, bahkan sepekan sekali juga nggak masalah ya. Fleksibel, ditambah dengan insya Allah akan kita adakan Zoom meeting seperti ini 2 kali dalam setiap pekannya. Kalau khusus akhwat itu biasanya hari Rabu sore, Senin sama Rabu sore, Selasar. Dan bagi yang berhalangan di jam itu maka bisa ikut yang untuk umum malam hari jam 8. Silakan dipilih antara waktu itu. Jadi jam 8 malam hari Senin dan juga Rabu itu materinya adalah pembahasan tentang bab-bab yang belum difahami ketika menyimak pelajaran video, dan juga kita akan menambah dengan bacaan doa sehari-hari, termasuk nanti ya zikir pagi petang itu ya, dan juga akan ditambah dengan doa-doa para nabi.
doa Nabi Ibrahim, kemudian doa misalnya doa meminta anak dari para nabi yang memiliki anak di usia senja gitu ya. Terus sekalian, barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Insyaallah kita akan upload videonya di YouTube. Kita akhiri. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.